Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, seperti biasa Radio Silaturahim dan Rasi TV setiap Selasa menampilkan acara Dialog Pagi bersama Ustadz Husain Alatas, Angkal Firman dan Ustadz Heri Nurdi. Oke, Ustadz Heri barangkali bisa memberikan pengantar atau Angkal Firman? Tafadhol. Ustadz Heri dulu. Boleh, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husain sehat, Ustadz? Alhamdulillah, Mas Kirna sehat. Alhamdulillah sehat. Angkal Firman. Ada dalam salah satu ayat dalam surat Al-A'raf, surat ke-100 ayat ke-133, Ustaz. Ayat ini pernah difilmkan oleh Hollywood sebetulnya. Filmnya seru banget. Lupa, bukan. Nanti saya cari judulnya. Ayat ini menerangkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa arsalna 'alaihimut tufana wal jaroda wal kumala wad dhafadi'a wad dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimun. Jadi peringatan yang dikirimkan setelah Allah mengutuskan Rasulnya Musa, Harun alaihissalam kepada Fir'aun, tapi kesombongannya menjadi-jadi gitu, Mas. Dan digambarkan peringatan apapun yang sampai ke dia itu nggak berbekas, tidak mengubah, tidak membuat turning point. Lalu kemudian Allah mengutus utusan yang lain dalam ayat ini. Fa arsalna alaihimut tufan. Yang pertama dikirimkan angin tufan. Nanti kita minta Ustadz Husain menerangkan angin tufan yang dikirim Allah itu sedahsyat apa gitu. Lalu kemudian berikutnya setelah angin tufan dikirim dan tidak juga sadar, yang dikirim wal jaroda alaihimut tufan wal jaroda dulu, Ustaz. Al jaroda belalang. Kok Allah mempunyai utusan belalang tuh bentuknya apa, Ustaz? Lalu yang ketiga al kumal, kutu. Pernah kutuan Angkal Firman? SD. Tapi jangan nyebut merek. Ini dikirimkan segitu dahsyatnya. Lalu kemudian setelah belalang, kutu, katak, Ustaz. Dan darah juga. Lalu kemudian darah. Nah, barangkali kami ingin mendapatkan pencerahan terutama untuk utusan-utusan yang dikirim oleh Allah gitu dalam peristiwa ini. Sebetulnya sedahsyat apa sampai ada utusan lain selain manusia yang dikirimkan untuk memperingatkan kita gitu, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah dan seluruh ikhwan di studio, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan selamat dalam menyambut kehadiran bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, keberkahan dan ampunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita kepada bulan yang mulia tersebut. Menjadikan bulan ini bulan yang penuh dengan rahmat, keberkahan dan ampunan bagi kita dan seluruh kaum muslimin. Allah jadikan bulan kemenangan bagi keimanan di atas kekafiran dan kefasikan, ketakwaan, di atas segala perbuatan-perbuatan maksiat. Allah membantu kita untuk meninggalkan berbagai macam kebiasaan-kebiasaan buruk yang terbiasa kita lakukan, baik dari ucapan, perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita dari hamba-hambanya yang senantiasa ingat kepadanya dalam seluruh urusan kita, baik dalam kesendirian maupun di tengah-tengah keramaian. Allah membimbing kita untuk mengerjakan amal-amal saleh yang Allah ridhai. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita kelak bersama nabinya, keluarganya, para sahabatnya. Demikian pula kedua orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan kaum muslimin di negara kita. Demikian pula seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Dan mudah-mudahan yang belum mengenal Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada mereka. Dan jadikan kita semua sebagai orang-orang yang menjadi pembuka pintu rahmat, hidayah, dan petunjuk bagi mereka. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Fath menerangkan, walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Lalu pada beberapa ayat berikutnya, walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Kepunyaan Allah seluruh bala tentara langit dan bumi. Sesungguhnya Allah Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Kepunyaan Allah seluruh bala tentara langit dan bumi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau kita betul-betul merenungkan, meresapi kebesaran keagungan Allah, kita akan temukan betapa lemahnya diri kita. Jangankan dari bala tentara yang Allah kirim dari luar, dalam tubuh kita saja, bakteri yang selama ini akrab dengan kita bisa berubah menjadi bakteri-bakteri yang mengganas menyerang diri kita. Sistem imunitas kita juga merupakan bala tentara Allah yang melindungi diri kita. Bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk tidak bekerja, maka berbagai macam ancaman akan dapat mengancam diri kita tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan bala tentara dari luar. Jadi kapan saja Allah menghendaki kebinasaan kita, kehancuran kita, maka hal tersebut hal yang amat mudah bagi Allah, lebih mudah daripada seorang membalikkan telapak tangannya. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Cuma Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita dan Tuhan semesta alam ini Maha Penyabar, Maha Pengasih Penyayang, Maha Pengampun, Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Allah berikan kesempatan bagi manusia untuk dapat memperbaiki diri mereka, menyadari kesalahan mereka, bertaubat dan kembali kepada Allah. Allah tidak tergesa-gesa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan rahmatnya lebih luas dari apa? Dari murkanya. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu, sedangkan azabnya diturunkan hanya tertentu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Jangankan orang-orang yang beriman, coba saksikan bagaimana orang-orang di luar Islam, bahkan mereka-mereka yang ingkar, mereka tidak diputuskan dari rahmat Allah, padahal mereka pergunakan nikmat yang Allah berikan untuk berbuat ingkar, melakukan kejahatan, bahkan memerangi orang-orang yang beriman. Nah, ini merupakan kehidupan dunia yang Allah jadikan sebagai lahan ujian bagi kita. Semua yang beriman diuji, yang tidak beriman pun diuji dengan kesempatan yang Allah berikan. Bila kesempatan tersebut berakhir dengan sendirinya, tak mungkin mereka dapat menangguhkan, tak mungkin mereka dapat memperbaiki diri mereka. Nah, kalau kita melihat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan amal-amal yang kita lakukan, tidak berarti. Kalau Allah menghadapi kita, menghakimi kita, mengadili kita dengan keadilannya, kita akan binasa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghadapi hambanya dengan rahmat dan kemurahan. Coba bayangkan, satu kebaikan yang dilakukan oleh seseorang dibalas 700 bahkan lebih dari itu. Ada 10, ada 700. Infak yang dilakukan seorang hamba. Karena ini kembali manfaatnya untuk banyak orang, maka infak di jalan Allah dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Belum lagi Allah bebaskan dari ketakutan, dari kesedihan. Belum ganjaran yang Allah sediakan di hari akhir. Padahal apa yang diinfakkan pemberian Allah juga.
Kalau seorang berniat berbuat baik, lalu dia tidak mampu melakukan, niatnya melahirkan satu kebaikan. Kalau orang tadinya merencanakan satu perbuatan buruk, kemudian dia tidak lakukan, Allah berikan satu kebaikan. Niat buruk Tidak dikerjakan, padahal sudah merencanakan. direncanakan, kemudian dia batalkan. Allah berikan satu kebaikan. Kalau dia melakukan dosa dari mulai masa mudanya hingga hari tua, dia bertaubat, Allah sambut dengan rahmat dan ampunan. Jadi bagaimana orang bisa menuduh Allah Subhanahu wa taala berbuat aniaya terhadap diri? Allah telah buka pintu kesempatan yang seluas-luasnya. Hingga Imam Ali Zainul Abidin mengatakan ajaban liman ghalabat ahaduhu asyaratihi. Sungguh mengherankan seseorang yang bilangan satuannya bisa mengalahkan bilangan puluhannya. Dosa dihitung satuan, sedangkan kebaikan dihitung puluhan bahkan ratusan. Kok yang satuan bisa mengalahkan? Ini menunjukkan manusia sudah keterlaluan. Jangankan kita bicara orang yang tenggelam dalam kemaksiatan. Kita sebagai contoh, saya sebagai seorang ustadz, kita semua yang berdakwah melalui radio Rasil, yang merasa berjuang di jalan Allah. Coba bandingkan nikmat Allah karunianya dengan katakan rata-rata kesibukan dari dakwah dan perjuangan kita. Ditambah lagi dengan kelalaian yang begitu banyak yang kita lakukan. Artinya apa-apa yang kita lakukan dari kebaikan, kalau seandainya diperhitungkan oleh Allah secara adil, berbanding dengan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, tidak mungkin kita akan selamat. Hingga Nabi sendiri mengatakan tidak mungkin seorang akan masuk ke dalam surga dengan amalnya semata. Sahabat mengatakan, demikian pula kamu wahai Rasul, demikian pula saya. Karena Rasul dengan kebaikan dan seluruh perjuangan ini tidak pernah menghutangkan Allah, tapi Rasul berhutang pada Allah. Setiap satu kebaikan yang dilakukan, Allah balas 10 hingga 700 kali. Sampai Imam Ali mengatakan apa? Ya Allah, bagaimana saya akan memenuhi syukur kepadamu? Tiap aku mengatakan lakal hamdu, segala puji bagimu, saya sudah berhutang lagi kepadamu dengan nikmat yang berlipat-lipat yang kau berikan padaku. Hingga kapan saya bisa memenuhi kewajiban saya untuk bersyukur padamu? Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsi. Yang saya sampaikan ini tujuannya untuk membangun rasa baik sangka dalam hati kita. Jangan keburukan yang menimpa kita nisbatkan kepada Allah. Kebaikan yang kita raih, kita kembalikan kepada kita. Sebaliknya, keburukan dari kita sebabnya kebaikan sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai Fir'aun, kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan Musa untuk datang ke hadapan Fir'aun dan menyampaikan dakwahnya dengan lemah lembut. Padahal Allah tahu dengan ilmunya yang mendahului peristiwa dan kejadian. Karena ilmu Allah ini mendahului peristiwa, tidak menggiring peristiwa. Ilmu Allah sabiqun la saiqun. Ilmu Allah mendahului peristiwa karena ilmu Allah tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu, tapi tidak mengemudikan kejadian tersebut. Itu durasinya Nabiullah Musa alaihissalam berdakwah itu berapa lama, Ustaz? Kita tidak dapat memastikan berapa lama ya Nabi Musa berdakwah, seperti kepastian yang Allah berikan mengenai Nuh yang berdakwah di tengah-tengah kaumnya 950 tahun. Tapi yang jelas ini masa yang cukup panjang. Masa yang cukup panjang. Kita lihat dari berbagai macam cobaan, ujian yang Allah berikan kepada Fir'aun. Itu tidak sekaligus datang, tapi secara bertahap. Nah, setiap tahapan pasti memakan waktu yang cukup lama. Menunjukkan kesabaran Allah Subhanahu wa taala dan juga kesabaran Nabi Allah Musa. Di samping menghadapi Fir'aun, menghadapi juga kaumnya yang tidak kalah kurang ajar dibandingkan Fir'aun. Kalau Fir'aun jelas-jelasan tidak menyaksikan bagaimana tangan Allah yang menyelamatkan mereka, tapi justru Bani Israel menyaksikan bagaimana tangan Allah menyelamatkan mereka dan membinasakan Fir'aun di depan mata mereka. Kaki mereka masih basah, mereka sudah minta kepada Musa agar dibuatkan berhala yang mereka sembah, sebagaimana yang disembah oleh para berhala. Ketika mereka diminta untuk merebut Yerusalem yang dikuasai oleh mereka orang-orang yang tiran,
Mereka mengatakan sekali-kali kami tidak akan masuk ke dalamnya hingga mereka keluar. Kalau mereka keluar baru kami akan masuk. Musa memberikan janji bagi mereka bahwa mereka masuk, Allah akan berikan kemenangan. Mereka bilang, silakan kamu pergi bersama Tuhanmu. Kami tunggu. Kalau sudah menang kami akan masuk bersama kalian. Ini kan menggambarkan kekurang ajaran dari kaum. Dakwah bukan hanya ditujukan pada Musa, tapi dakwah juga ditujukan pada kaumnya Bani Israel. Dan cobaan yang Musa terima dari Bani Israel lebih berat dibandingkan yang Musa terima dari Firaun. Oh gitu, Ustaz. Kenapa? Karena yang dihadapi dari Bani Israel, dari orang-orang yang Allah selamatkan. Dari orang-orang yang benar-benar menerima karunia Allah. Dan Musa telah bersabar, bersusah payah untuk menyelamatkan mereka dari ancaman dan penindasan Firaun. Tapi ternyata mereka ingkar dan tidak syukur. Hingga Nabi Musa terang-terang berdoa pada Allah. Meminta agar apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keputusan di antara apa? Dirinya dan kaumnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala putuskan setelah kekurang ajaran mereka, mereka tersesat dan terlunta-lunta selama 40 tahun di padang pasir. Hingga berakhir generasi yang telah hidup dalam perbudakan sekian lama. Karena orang kalau sudah mentalnya terbiasa dalam perbudakan, mereka menganggap kemerdekaan itu merupakan siksaan. Seperti kecoa dari tempat kotor dibawa ke tempat yang bersih. Itu siksaan buat mereka. Begitu juga orang yang terbiasa sekian lama di bawah penindasan Firaun, kalau diajak hidup merdeka, Tersiksa juga. tersiksa. Nah, di tengah-tengah bangsa kita, ada orang-orang yang menikmati menjadi budak. Dan mereka menganggap kemerdekaan itu merupakan apa? Ancaman buat mereka. Karena apa? Karena mereka telah menjadi budak-budak setia bagi orang yang selama ini memberikan makan buat mereka. Mereka takut kalau status ini hilang, mereka tidak akan dapat makan, tidak akan dapat minum, tidak akan dapat menikmati kesenangan mereka. Walaupun pendidikan mereka tinggi. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Eropa, bahkan ada yang dari Al-Azhar, ada yang dari Saudi Arabia. Pendidikan tidak berpengaruh. Mental ini yang menentukan. Jadi sebetulnya pendidikan itu juga punya sumbangan terhadap mental kolonialisasi itu ya, Ustaz? Termasuk. Jadi pendidikan terkadang memang sebagian orang diberangkatkan keluar, dipersiapkan untuk menjadi budak. Seperti kita lihat jangan jauh-jauh, ada pendidikan untuk para apa? Para pegawai negeri kita dipersiapkan di Sumedang tuh. Bagaimana mereka disiapkan untuk menjadi apa? STPDN. STPDN. Mereka disiapkan bukan menjadi orang merdeka, menjadi budak. Bila ditendang, dipukul, dianiaya oleh apa? Senior. Oleh seniornya, mereka tidak boleh melakukan tindakan apa-apa. Nah, kalau mental ini dipupuk, pada saat mereka menjadi pejabat, mereka harus siap untuk apa? Mendengarkan apa yang diperintahkan senior mereka walaupun salah. Nah, pendidikan semacam ini telah merusak betul-betul mental dan moral kebanyakan dari kaum muslimin. Dan bukan di Indonesia saja. Kita masuk ke Saudi Arabia, masuk ke Mesir, masuk juga ke Suriah, masuk ke Irak. Kita akan jumpai bagaimana mereka mendidik rakyat mereka itu untuk menjadi budak yang setia. Menjadi anjing-anjing penjaga, bukan menjadi orang yang merdeka. Karena mereka khawatir di saat anak-anak ini menjadi merdeka, akan menjadi ancaman buat kepentingan mereka. Karena tidak punya rasa takut pada Allah, tidak punya kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Beda dengan orang-orang seperti Gandhi yang berupaya untuk memerdekakan siapa? Rakyatnya dari penjajahan Inggris. Berbeda dengan Nelson Mandela. Berbeda dengan orang seperti Chavez. Berbeda dengan orang seperti Ahmadinejad. Pada masa syairan menjadikan rakyatnya sebagai budak. Sebagaimana Firaun. Nah, kita ini butuh di Indonesia ini pemimpin-pemimpin yang berjuang untuk memerdekakan rakyatnya, menjadikan mereka orang-orang yang merdeka. Kemudian mendidik mereka untuk menjadi orang yang berakal. Tapi menjerumuskan rakyat dalam perbudakan hawa nafsu akan membuat mereka penuh ketergantungan. Akhirnya mereka untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu mereka yang membutuhkan biaya yang besar, mereka merelakan diri mereka menjadi budak. Kita kenal pejabat-pejabat yang pertama kali naik menjadi pejabat punya idealisme yang luar biasa tinggi. Punya kesetiaan pada bangsa dan negara. Begitu mereka berkuasa, kekuasaan membuka jalan bagi mereka untuk mendapatkan apa yang mereka tidak dapatkan sebelumnya. Para konglomerat, para pengusaha yang berkolaborasi
dengan orang-orang semacam ini, memberikan kesempatan menyediakan wanita, menyediakan berbagai macam kebutuhan mereka. Begitu masuk dalam perangkap hawa nafsu, maka kemerdekaan mereka akan hilang. Ini yang dilakukan Yusuf ketika ditawarkan godaan dari wanita-wanita. Bukan hanya satu, pertama satu, setelah itu teman-teman arisan Imratul Aziz ini bersama-sama memaksa atau akan bersaksi. Yusuf langsung mengatakan, wahai Tuhanku, aku lebih suka memilih penjara daripada mengikuti kemauan mereka. Karena di saat dia mengikuti hawa nafsu mereka, dia akan terpenjara untuk selama-lamanya. Perasaan tersiksa, perasaan malu, perasaan bersalah. Tapi kalau dimasukkan penjara, tapi dalam kehidupan yang tidak sama sekali apa? Mengikuti hawa nafsu, dia akan tetap menjadi orang merdeka walaupun dalam penjara. Nah, berkaitan dengan kisah yang Allah ceritakan mengenai Fir'aun. Fir'aun seorang raja yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Padahal sebetulnya dia merupakan seorang budak yang kehilangan kemerdekaan. Walaupun dia menyadari bahwa Musa itu sebagai seorang nabi dan rasul, tapi dia menolak untuk beriman karena diperbudak oleh kesombongannya, keangkuhannya. Akhirnya dia mengikuti hawa nafsunya. Ini yang paling mengerikan. Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Musa, kita tahu bagaimana Allah perintahkan Nabi Allah Musa untuk datang kepada Fir'aun dengan lemah lembut. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha wa arahul ayatal kubra. Apakah pernah sampai kepada kamu berita mengenai kisah Musa ketika Allah menyeru dirinya di lembah yang disucikan? Lalu Allah berkata kepada keduanya, kepada Musa dan Harun. Pertama pada idhab ila Fir'aun, dia berkata pada Musa, pergilah kamu menghadap kepada Fir'aun. Katakan padanya, fahal laka ila antazaka, maukah anda mensucikan diri anda menuju kehidupan yang lebih indah, lebih mulia dan lebih suci. Wahdiyaka ila rabbika fatakhsha, aku tunjukkan engkau pada Tuhanmu yang sebenarnya agar engkau menjadi orang-orang yang takut dan hormat pada kebesarannya. Fa'arahul ayatal kubra, Musa datang menunjukkan tanda-tanda bukti kebesaran dan keagungan Allah yang terbesar. Tapi ternyata Fir'aun menolak, bukan dengan dalih dan argumentasi, tapi menolak dengan kesombongan dan keangkuhan. Apalagi dia merasa seorang terkemuka di tengah-tengah rakyat yang memuja dirinya, tahu-tahu yang datang membawa petunjuk orang yang dianggap sebagai seorang yang rendah. Ini ujian yang datang pada Fir'aun. Tapi walaupun Allah tahu bahwa Fir'aun kelak akan menolak, tapi Allah tidak mengizinkan Musa untuk berkata kasar agar Fir'aun tidak beralasan di hari kemudian nanti. Bagaimana mungkin kami bisa menerima kebenaran yang disampaikan dengan cara yang kasar? Jadi Allah ingin betul-betul Musa membawa hujjah Allah dengan penuh hikmah dan kata yang santun agar Fir'aun tidak datang di hari kemudian nanti. Saya terhalang untuk menerima kebenaran ya Allah karena kata-kata kasar dan sikap arogan yang dilakukan oleh siapa? Oleh Musa. Jadi Allah betul-betul ingin menyampaikan hujahnya dengan jelas. Itu kewajiban kita para juru dakwah untuk menyampaikan amanat dan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Musa berhadapan dengan perlawanan, pembangkangan, penentangan, bahkan dengan sikap-sikap yang terlepas dari akal sehat, melakukan penganiayaan terhadap Bani Israel, melakukan pelecehan terhadap mereka, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan pelajaran demi pelajaran, mengutus bala tentaranya. Pada ayat 130 dari surah Al-A'raf Allah berfirman, "Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minats thamarati la'allahum yadhakkarun." Sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun, keluarganya, kalangan elitnya, termasuk kaumnya, bis-sinin, dengan masa-masa paceklik yang panjang. Wa naqsim minats thamarat, kekurangan dari hasil-hasil pertanian. Tujuannya apa? La'allahum yadhakkarun, agar mereka sadar kembali kepada kebenaran.
Jadi datangnya paceklik, datangnya kesulitan hidup, datangnya juga kenaikan harga barang yang tinggi yang tidak terjangkau dalam kehidupan kita ini, sebetulnya itu sama dengan apa yang Allah kirimkan pada Fir'aun sebagai peringatan agar kita kembali pada Allah. Apa yang salah pada diri kita? Jadi bukan benar-benar fenomena pasar ya, Ustaz? Jadi kalau kita kaitkan dengan fenomena pasar itu kan tidak bekerja dengan sendirinya. Betul nggak? Sebagaimana kita lihat ada pemain-pemain yang bermain ya, dalam melakukan apa? Dalam melakukan ketidakseimbangan di pasar, baik dengan cara penimbunan ya, atau roda perekonomian yang tidak berputar dengan penuh keseimbangan karena uang dikuasai oleh sebahagian kalangan. Tapi di balik semua ini ada kehendak Allah. Tidak mungkin mereka bisa berbuat aniaya sekehendak hati mereka tanpa ada izin Allah. Dan Allah tidak mungkin akan mengizinkan mereka melakukan kejahatan terhadap hambanya kecuali kalau hamba-hambanya yang mengundang mereka dengan perbuatan dan keingkaran mereka. Syaratnya genap, rukunnya udah genap. Mungkin ini juga kali ya buat kita kurang sadar ya. Kalau dulu azab kan real, kelihatan bentuknya. Nah, ketika Musa menyampaikan dakwahnya di tengah mereka, begitu mereka mendapatkan kebaikan dari usaha mereka, faida ja'athumul hasanatu qalu lana hadi. Kalau mereka dapat keuntungan, mereka bilang ini hasil usaha kita. Ini hasil perjuangan kita. Jerih payah kita. Tapi kalau mereka terkena musibah, mereka bilang ini semua gara-gara Musa ini. Musa yang membawa sial buat kita. Jadi qalu lana wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'a. Kalau mereka terkena musibah, mereka bilang ini semua sial datang dari Musa dan orang-orang yang mengikutinya. Seperti sekarang kita jumpai selalu dalam banyak hal orang-orang Islam, orang-orang yang beriman selalu ditunjuk sebagai penyebab terjadinya apa? Keburukan hidup. Terjadinya keburukan hidup, sentimen pasar yang mengalami kerusakan karena mereka. Berbagai macam juga kelesuan ekonomi, demikian pula instabilitas pemerintahan. Padahal kalau mereka perhatikan, terjadinya instabilitas di satu negara bukan apa? Bukan disebabkan karena bangsa tersebut kurang orang-orang yang berpendidikan, kurang orang-orang yang berpengetahuan, tapi sebab utamanya ketidakadilan. Oleh karena itu kalau ada keadilan di satu bangsa, walaupun negara yang bukan Islam, kita akan temukan rakyatnya akan hidup sentosa dan damai, walaupun sumber kekayaan alamnya sedikit. Keadilan membuat apa? Bangsa-bangsa yang lain datang memberikan kepercayaan pada mereka. Tapi kalau satu bangsa hidup dalam kezaliman, bagaimana orang akan memberikan kepercayaan? Investor asing yang di sini meninggalkan negeri kita pergi ke negara lain. Karena apa? Karena mereka merasa tidak jelas hukum yang berlaku di negeri kita. Di saat orang melakukan investasi, tahu-tahu terjadi apa? Penurunan mata uang. Mereka memasukkan uang dalam jumlah besar, tapi ternyata kembali tidak sesuai dari apa yang mereka investasikan. Hukum yang tidak jelas. Tidak ada perlindungan. Kemudian pungli juga membuat orang tidak bisa memprediksikan berapa kira-kira apa? Modal usaha mereka. Akhirnya membuat orang lari. Meninggalkan negeri kita. Sedangkan negara-negara yang mampu untuk menjaga kepercayaan walaupun sumber-sumber resource mereka kalau kita lihat ya, tidak memadai, mendapatkan kepercayaan. Kita lihatlah jangan jauh-jauh. Kita bicara negara kecil seperti Singapura, kita harus akui. Karena hukum jelas. Maka para investor datang ke negeri mereka. Untuk menginvestasikan apa-apa yang mereka miliki. Walaupun katakan bukan pada sektor real, pada sektor keuangan, pemerintah Singapura memberikan perlindungan buat mereka-mereka. Betul nggak? Padahal Singapura merupakan sebuah negara kecil, apa sumber kekayaan alamnya? Air pun dia tidak punya. Betul nggak? Ini ada peristiwa mereka kan suplai airnya kan dari Johor Bahru, Ustaz. Dari Johor. Ini umpama aja, tapi realnya saya tidak tahu jumlah nominalnya. Mereka beli air taruhlah RM1 dari Singapura, dari Johor Bahru ke Singapura. Harganya RM1 per liter contohnya. Mereka olah, refinery, dibersihkan, dijernihkan. Lalu kemudian keluar dari Singapura lagi, harganya udah RM4 tuh, Ustaz. Betul. Sekarang jangan jauh-jauh, Ustaz Heri ya.
Kita lihat sebagai contoh, saya di Singapura berkunjung bersama satu teman pergi ke Malaysia. Dari kota Singapura menuju Johor, tujuannya apa? Untuk mengisi bensin. Jadi mereka meninggalkan Singapura, ya, tangki mereka kosong. Peraturan pemerintah Singapura, seseorang yang meninggalkan Singapura nggak boleh tangkinya kosong. Tapi mereka bisa bermain bagaimana alat ukurnya ya, bisa diatur untuk berada pada posisi penuh. Mereka keluar dari Singapura, isi bahan bakar di Johor, kemudian kembali ke Singapura. Karena selisih harganya bisa sampai berapa? Bisa sampai 100%. Harga minyak di Singapura dengan harga minyak di Johor, Malaysia. Artinya bagaimana kita lihat pemerintah mengambil keuntungan yang begitu besar. Tapi karena pemerintah juga memberikan perhatian bagi para pekerja, bagi para buruh, ya, walaupun katakan pendapatan mereka pas-pasan, mereka merasakan dengan jaminan, perlindungan yang diberikan kepada mereka, mereka merasakan apa? Apa yang mereka dapatkan mencukupi. Sedangkan di negeri kita ini, kita perhatikan coba, pajak yang diambil begitu banyak. Pajak kendaraan bermotor saja kita lihat, jalannya semakin hari semakin sempit, betul enggak? Kerusakan yang tidak mendapatkan perhatian. Sedangkan pajaknya terus diambil. Berarti kan kewajiban yang pemerintah lakukan tidak sesuai dengan apa? Dengan kewajiban yang dilakukan oleh rakyat. Nah, ketidakadilan semacam ini dengan sendirinya akan apa? Akan mendapatkan perhatian dari Allah. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebijakan yang tidak kita ketahui bisa melakukan berbagai macam hal yang merugikan bangsa kita, negara kita secara menyeluruh. Tapi apa yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat itu tidak lepas juga dari dosa rakyatnya. Kalau rakyatnya betul-betul berjuang untuk kebenaran, keadilan, mereka tidak akan menerima kebohongan. Tapi sayangnya, rakyat di saat diperlakukan tidak adil mereka marah, tapi di saat berlaku tidak adil pada orang lain mereka terima. Seharusnya kita tidak menerima keadilan bukan hanya dari orang lain, dari diri kita terhadap orang lain. Kalau terdidik semacam ini, insya Allah negara kita akan mengalami perbaikan. Nah, kita kembali kepada Firaun. Bagaimana Firaun pada saat para pengikutnya mendapatkan keuntungan, mereka bilang ini semua kembali kepada usaha kami. Tapi kalau mereka terkena musibah, mereka menuduh Musa sebagai biang dari apa? Penyebab berbagai macam kesialan yang menimpa mereka. Termasuk juga menuduh para pengikut yang beriman. Kemudian dijawab oleh Allah, ala ta'iruhum indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ala innama ta'iruhum indallah. Allah mengatakan, ala ketahuilah, innama sesungguhnya penyebab kesialan mereka itu semuanya bersumber dari mereka, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Seperti dalam surat Yasin kan bagaimana? Orang yang didatangi oleh para rasul mengatakan inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun. Kami terkena kesialan, tertimpa musibah oleh kalian semua ini. Kalau kalian tidak berhenti, kami akan merajam kalian, melempari kalian dengan batu. Lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Dan kalian akan terkena azab yang maha pedih dari kami. Dijawab oleh mereka, qalu ta'irukum ma'akum. Sebetulnya kesialan kalian bukan bersumber dari kami. Kesialan kalian itu berasal dari kalian, dari keingkaran kalian ketika diberikan peringatan kalian menolak untuk menerima. Kalau orang katakan minum minuman keras, melakukan hubungan liar tanpa perkawin, atau melakukan hubungan sejenis, kemudian mereka terkena penyakit yang bermacam-macam. Lalu orang mengingatkan mereka, hentikan perbuatan kalian yang membawa petaka buat kalian. Mereka mengatakan, kami ini merasa dengan ucapan kalian kami terkena musibah dan kesialan. Ini semua gara-gara kalian nih. Padahal sebetulnya kesialan bersumber dari apa? Dari perbuatan mereka. Dijawab oleh Allah, ala innama ta'iruhum ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kesialan mereka sebetulnya hukuman yang datang dari Allah disebabkan ulah perbuatan mereka sendiri. Jadi nggak ada yang tidak terkendali di alam raya ini. Yang berbuat kebaikan dibalas lebih baik lagi oleh Allah. Yang berbuat keburukan dikenakan juga hukuman yang sama. Jadi kesialan mereka semua di tangan Allah. Allah menghukum mereka akibat ulah perbuatan mereka, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
Nah, begitu mereka mendengar teguran Musa, mereka mengatakan wa qalu mahma ta'tina min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Mereka mengatakan pokoknya wahai Musa, apapun yang kamu bawa ke hadapan kami dari bukti, dari argumentasi, dari mukjizat untuk menyihir kami tidak akan pernah beriman pada kamu. Mereka ini pengikutnya Fir'aun. Fir'aun dan para pengikutnya. Kerjasama kolaborasi antara penguasa di atas dan rakyat di bawah. Makanya hukuman Allah itu menyapa semua ya Ustaz. Ya. Kalau hanya Fir'aun aja, Allah tidak akan hukum rakyat sedemikian rupa. Akhirnya farsalna alaihimut tufan, ya. Kemudian wal jarada wal qummala wad dhafadi'a wad dam ayatin mufassalatin wa kanu qauman mujrimin. Kata-kata ayat mufassalat bukan sekaligus datangnya, tapi satu demi satu, bertahap. Farsalna alaihimut tufan, kami kirimkan taufan, badai yang mengobrak-abrik rumah mereka, menghancurkan betul-betul infrastruktur mereka, menimbulkan ketakutan. Kita tahu bagaimana badai dengan suaranya itu menimbulkan ketakutan yang luar biasa, apalagi kalau orang hidup di Mesir, orang bisa melihat alam terbuka. Alam terbuka, kemudian padang pasir. Daerah-daerah subur itu hanya berada di delta Nil. Berada di mana? Di bantaran Sungai Nil. Adapun Serbi merupakan padang pasir. Jadi bila badai datang, kita bisa bayangkan bagaimana dahsyat. Kemudian suara juga yang dikirimkan oleh apa? Oleh angin tersebut menimbulkan ketakutan. Farsalna alaihimut tufan. Kemudian begitu taufan datang, dengan sendiri mereka kan memohon kepada Musa untuk apa? Untuk pertolongan agar berdoa untuk menghentikan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala angkat dari mereka. Datang yang kedua. Setelah mereka kembali ingkar, Allah kirimkan al-jarad, belalang. Belalang di sini menyerang tanaman-tanaman mereka semuanya. Antum bisa bayangkan belalang sekali datang, kita terkadang tidak tahu dari mana berasalnya. Tahu datang bukan hanya jutaan, bahkan bisa ratusan juta datang belalang. Dalam sekejap tanaman yang ditanam semua berakhir. Jadi yang pertama infrastruktur, yang kedua logistik. Logistik. Nah, antum bisa bayangkan, akhirnya dari tanaman yang mereka mesti makan, mereka ganti memakan belalang kan? Pasti untung mereka bisa makan belalang. Farsalna alaihimut tufan wal jarad. Dari mulai infrastruktur sampai kepada logistik, yang ketiga hal-hal yang menjijikkan. Masuk ke kamar, masuk ke tempat tidur mereka, masuk ke pakaian, kutu-kutu memenuhi semua tempat-tempat mereka. Bukan hanya kutu, kita lihat sejenis bangsat kan, wal iyadzubillah bagaimana? Coba kalau bangsat memenuhi apa? Bangsat ini kalau orang luar Jawa belum biasa. Bangsat itu nama lainnya ada kepinding. Kalau di Jawa namanya tinggi. Kalau di Sunda namanya walang sangit. Walang sangit. Walang sangit. Nah, karena kalau bangsat di Sunda itu maling. Jadi bayangkan coba, berbagai macam jenis serangga yang menjijikkan, ya, sejenis kutu itu merata di tempat-tempat mereka, masuk ke rumah mereka, makanan mereka, pakaian mereka. Bisa dibayangkan bagaimana? Ternak juga. Ternak yang terkena kutu-kutu ini langsung binasa kan? Ini membawa penyakit yang mengerikan, waliyadzubillah. Kemudian wabbafadi, katak. Katak antum bisa bayangkan. Di saat dia menyebar di lahan-lahan pertanian, masuk ke dalam rumah, menciptakan suasana juga yang bagaimana? Yang menjijikkan. Kemudian wadam, darah. Begitu mereka mengambil air, berubah menjadi darah. Mereka akan mandi, berubah menjadi darah. Minuman yang mereka akan minum, berubah menjadi darah. Antum bisa bayangkan sudah bau yang menjijikkan. Pemandangan yang betul-betul amat tidak mengenakan, itu melanda mereka semuanya. Semua ini terjadi bukan karena kesalahan teknis, atau terjadi mutasi yang tidak terkendali, tapi semua ini terjadi di bawah kendali dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan api menjadi sejuk dingin buat Ibrahim. Allah juga yang memerintahkan semua yang tadinya begitu damai, akrab,
bersama manusia berubah ternyata menjadi ancaman yang memusuhi manusia. Oleh karena itu kalau kesulitan datang pada kita, bencana demi bencana, kesialan demi kesialan, sebetulnya perubahan ini terjadi sebagai apa? Sebagai peringatan dari Allah. Jadi alam memusuhi kita karena kita bermusuhan dengan pencipta alam itu sendiri. Akhirnya alam berbalik menjadi apa? Lawan dan musuh kita. Oleh karena itu kenapa orang-orang yang beriman bertakwa pada Allah, alam bersahabat dengan dirinya, bahkan melayani dirinya. Alam melayani dirinya. Kita diperintahkan Allah untuk menyatu bersama alam, berserah diri kepada Allah. Hingga kita merasakan alam sahabat, kawan yang begitu dekat, yang begitu akrab. Bukan lagi menjadi apa? Makhluk-makhluk yang asing, apalagi menjadi lawan bagi kita semua. Ustaz, kalau dilihat dari pemaparan Ustadz ya, tadi saya ngeri juga Ustadz ya. Sepertinya roda kejadian itu berulang lagi. Yang tadi kita bahas di era Nabi Musa, kok kayak hawa-hawanya ada di era sekarang gitu ya Ustadz ya. Tapi masih untungnya kita belum dapat ujian yang telak-telak di depan mata. Ini Allah masih sayang kita. Walaupun sebetulnya kita nggak sadar ya Ustadz ya, udah dikasih lagi ujian, lagi hukum. Bukan ujian, mungkin hukuman ya Ustadz ya. Artinya mungkin kalau telak depan mata, untuk kita saat ini belum. Untuk orang Aceh? Artinya kalau yang terjadi di Aceh, tsunami, ya, dengan gempa 9,5 skala Richter, terjadi di ibu kota kira-kira. Hancur. Kira-kira korbannya bagaimana? 9,5 skala Richter itu bisa meluluh lantakan Jakarta. Kira-kira apa yang menjaga Jakarta dari kemurkaan Allah? Karena canggihnya bangunan? Jepang dalam membangun itu telah mempersiapkan untuk menghadapi gempa. Tapi kota Kobe dalam sekejap mata hancur dan porak-poranda. Jadi kalau seandainya kita kembali kepada rancangan bangunan yang dipersiapkan menghadapi gempa, Indonesia ini yang paling betul-betul tidak beraturan. Fondasi untuk jalan layang seharusnya dalamnya 30 meter dikurangi 20 meter. Artinya kalau untuk berhadapan dengan bencana, sebetulnya Indonesia ini yang paling siap untuk runtuh menghadapi bencana. Paling siap untuk runtuh. Betul. Tapi alhamdulillah masih ada orang yang beristighfar, masih ada orang yang memohon ampun, masih ada yang beramar ma'ruf nahi mungkar, memberikan peringatan. Ini yang menahan azab dan murka Allah. Jadi kalau seandainya LGBT merajalela, kemudian ada yang memberikan peringatan dan teguran, Allah masih tidak akan turunkan hujan batu dan terbalikan bumi. Tapi ada yang membela dan mengatasnamakan hak asasi manusia. Betul. Yang membela silakan membela. Karena kalau seandainya yang berdakwah yang menentang kemaksiatan tidak ada perlawanan, kita merasakan dakwah itu hambar. Dakwah itu baru terasa indah, Pak, bila ada perlawanan. Di sini terlihat kekuatan yang berpihak kepada Allah dan kekuatan yang berpihak kepada syaitan. Dan ini sepanjang masa akan terus apa? Akan terus berlangsung sampai berakhir kehidupan dunia. Baru di sana akan terlihat orang-orang yang beriman meraih kemenangan, sedangkan orang-orang yang ingkar akan mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatan mereka. Jadi kalau kita berharap bahwa kemaksiatan, kemungkaran akan hilang, sama sekali mustahil. Yang terjadi di saat puncak kebenaran sukses, kemaksiatan tersembunyi. Mereka tidak berani menampakkan dirinya. Mereka tidak berani mempropagandakannya. Nah, di negeri kita saat ini kemaksiatan berada pada kondisi keadaan yang amat mengkhawatirkan. Kalau dibiarkan, azab yang akan turun pada kita semua. Karena mereka secara terang-terangan mempropagandakan, mengajak, bahkan membenarkan segala macam bentuk kemaksiatan dan kemungkaran. Dan uniknya Ustadz, kalau yang sekarang kayaknya, kalau Ustadz tadi bahas mengenai umatnya Nabi Musa kan, pada saat datang badai, minta tolong kepada Musa untuk didoakan. Kok kalau zaman sekarang kayaknya dapat ujian ini, jebret misalnya, tsunami. Kalau kita bilang ini azab, mereka bakal bilang, enggak, ini kondisi alamnya. Enggak sadar Ustadz ya? Nah, sebagian orang memang karena mereka apa? Lebih banyak mujamalahnya. Mereka tidak ingin menyakiti perasaan orang di Aceh, mengatakan bahwa ini bukan azab, ini cobaan. Gitu kan? Tapi sebetulnya orang di Aceh sendiri menyadari bahwa yang menimpa mereka merupakan apa? Azab. Sebagai contoh, ketika benua Eropa 2/3 penduduknya mengalami kepunahan akibat dari penyakit pes. Apa pernyataan para apa? Pada penduduk Eropa yang hidup di bingkai tokoh agama mereka. Mereka mengatakan, ini semua terjadi karena dosa yang kita lakukan.
Bukan hanya penyebabnya karena sungai di Inggris diantaranya yang telah tercemar oleh berbagai macam polusi. Ini menyangkut Eropa seluruhnya. Setiap orang berupaya untuk mengambil jenazah saudara mereka yang mati terkena penyakit tersebut. Sampai Newton sekian tahun dia bersembunyi, tidak berani keluar dari kamarnya. Ketika mereka mengulas masalah ini, mereka mengatakan bahwa ini semua bencana akibat dosa dan kejahatan. Dan uniknya, Eropa pada saat itu berada di puncak. Melakukan penjajahan ke sana, kemari, peperangan, demikian pula kemaksiatan. Pada saat itu LGBT berada pada puncaknya. LGBT-nya, perzinaan yang merajalela, kejahatan orang-orang yang kuat, dari kalangan-kalangan Bahron dan lain sebagainya, berbuat aniaya terhadap kalangan lemah, itu puncak dari apa? Dari kejayaan di Eropa, tahu-tahu datang azab yang menghabiskan mereka. Dan penyakit pes pertama kali dikenal pada saat itu. 2/3 penduduk Eropa. Bayangkan coba. Kadang-kadang senjata pasukan Allah itu yang nggak unpredictable bener ya, Iya. nggak diduga-duga. Cuma mereka kalau seandainya berhadapan dengan musuh yang membawa senjata langsung, mereka merasakan bahwa ini merupakan apa? Tapi kalau datang dari Allah, mereka beranggapan takdir. Memangnya takdir Allah subhanahu wa ta'ala begitu saja. Takdir dalam bahasa Arab itu ukuran. Segala sesuatu terukur. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Tidak mungkin orang berbuat kebaikan, Allah timpakan azab pada mereka, mustahil. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Mustahil Allah menyiksa kamu selagi engkau di tengah mereka, dan mustahil Allah menyiksa mereka selagi mereka masih memohon ampun pada Allah. Dalam sebuah riwayat, walaupun riwayat ini dari sisi sanad mungkin tidak begitu kuat, maka saya katakan ruwiyah, tidak mengatakan qala Rasulullah. Laula syuyukhun rukka wa atfarun rubba wa agnamun rutta la sababtu alaikumul adzab sabba. Kalau bukan karena kakek-kakek yang ruku, bayi-bayi dan kambing-kambing yang digembala, saya sudah tuangkan azab bagi kalian. Artinya betapa rendahnya mereka pada saat itu kan. Tapi kakek-kakek, nenek-nenek, kalau di kalangan orang-orang di luar Islam dianggap ini orang-orang nggak berguna. Yang berdoa, bayi-bayi yang lemah yang tidak berdosa, kambing-kambing yang digembala, Allah melihat mereka ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih selamatkan kita. Nah, yang diperlukan di tengah-tengah kita ini bagaimana kita betul-betul sensitif, menyadari keburukan yang menimpa kita dari kita. Jadi pada saat kita mengkritisi pemerintah kita ini, jangan sepenuhnya hanya terhadap mereka, tapi mengkritisi perilaku kita masyarakat, memperbaiki diri kita untuk dapat melahirkan pemimpin yang baik. Karena pemimpin lahir dari rahim masyarakat. Oleh karena itu dalam sebuah riwayat, kama taukunu yuwalla alaikum, sebagaimana kepribadian kalian, Allah akan angkat pemimpin-pemimpin kalian. Nah, pada kelanjutannya, walamma waqa alaihimur rijsu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima ahida. Begitu mereka terkena azab, tiap kali mereka terkena azab, mereka datang kepada Musa, mohon pada Tuhanmu sesuai dengan apa yang Allah janjikan kepadamu. Ud'u lana rabbaka bima ahida indak la in kashafta anna ar-rijza la nu'minanna laka wa la nursilanna ma'aka bani Israil. Kalau kamu menyingkap bencana-bencana yang menimpa kami ini, kami berjanji untuk apa? Kami berjanji untuk beriman pada kamu dan akan melepaskan Bani Israel untuk mengikuti kamu. Ini janji Fir'aun dan para pengikutnya. Falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum balighuhu idza hum yankuthun. Tapi begitu kami menyingkap dari mereka bencana demi bencana tersebut sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, ternyata mereka melanggar janji mereka. Fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Maka kami membalas dan menghukum mereka atas keingkaran mereka dengan menenggelamkan mereka, disebabkan karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka lalai daripadanya. Nah, kita sekarang selama ini tidak merenungkan berbagai macam hukum sebab dan akibat. Sunnatullah yang berlaku dalam kehidupan umat terdahulu. Apa yang berlaku pada mereka akan terjadi pada kita. Kelengahan, kelalaian kita ini yang menyebabkan kita terkena azab tanpa kita sadari, waliyadzubillah. Sebetulnya negara kita ini seharusnya berada di puncak dengan sumber kekayaan alam yang begitu besar yang tidak kita syukuri, sumber daya manusianya.
Sebetulnya rakyat Indonesia ini rakyat yang santun dan mudah dididik. Terang-terangan, rakyat yang mudah dididik dan mudah untuk apa? Mencontoh. Oleh karena itu, Indonesia ini paling gampang ikut-ikutan. Karena mudah mencontoh itu. Mudah untuk mencontoh. Nah, kalau dapat pemimpin yang kuat, yang baik, cinta bangsa negara, antum bisa bayangkan bagaimana. Melalui pendidikan, satu generasi saja, rakyat Indonesia ini mungkin paling banyak bakal memenuhi surga. Amin, amin. Betul-betul. Artinya kita ini bukan berlebih-lebihan. Artinya kalau seandainya rakyat Indonesia mendapatkan pendidikan yang baik, mungkin orang-orang Saudi nggak masuk surga. Orang-orang Indonesia yang di depan semuanya. Karena orang dilihat bukan dari bacaan Quran yang indah, bukan. Tapi dari kepribadian, dari akhlak, pekerti yang luhur. Nah, kita ini kurang berupaya bersungguh-sungguh untuk melakukan pendidikan. Oleh karena itu diharapkan para ulama bukan menyibukkan umat memperdebatkan furu' fiqhiyah, bukan. Memperdebatkan apakah baca Yasin malam Jumat itu bid'ah atau tidak. Tapi bagaimana mendidik mereka untuk memiliki moralitas, akhlak, pekerti yang luhur, dan keimanan ketergantungan pada Allah. Setelah itu insya Allah berbagai macam penyakit akan rontok dengan sendirinya. Tapi ada nggak Ustaz, umat atau rakyat yang pengen dipimpin oleh penjahat dalam peradaban? Kayak minion gitu. Minion itu kan pengen dipimpin oleh villain gitu. Kita mau tanya sekarang Ustaz Heri ya. Kira-kira kalau partai-partai yang anggota-anggotanya ini perampok. Partai-partai yang anggotanya perampok. Melakukan tindakan-tindakan pengkhianatan. Mungkin nggak mau mengangkat pemimpin yang adil, yang jujur, yang bekerja untuk bangsa dan negara? Mau nggak? Nggak bisa Ustaz. Rantainya harus bersambung. Artinya kalau sampai partai-partai yang kita tahu notabennya bagaimana perilakunya, tokoh-tokoh partainya bekerja untuk kepentingan diri mereka, membuat rakyat menderita, menangis, bahkan melonglong, mungkin nggak mencalonkan orang yang jujur? Kayaknya enggak. Nggak mungkin. Artinya, at-tuyuru ala ashkaliha taqa. Burung nemplok berteman sama teman-temannya. Nggak mungkin Sejenis. kambing mengundang serigala untuk menjadi pemimpin mereka. Betul nggak? Nah, kalau serigala nggak mungkin juga mengundang kambing untuk menjadi pemimpin mereka. Jadi pasti mereka akan angkat yang sejenis. Oleh karena itu kalau saya dengarkan pencitraan si fulan jujur, profesional, baik, yang mendukung, kita tahu bagaimana latar belakang mereka. Kita hanya bisa mengatakan, la haula wa la quwata illa billah. Kalau kamu tahu, kamu lakukan musibah yang besar. Kalau kamu tidak tahu padahal fakta demikian jelas dan gamblang di hadapan kalian, berarti musibahnya lebih besar lagi. Jadi sebetulnya selera masyarakat di bawah ini ya, yang akan menentukan siapa yang menjadi pemimpin mereka. Kalau gitu kita kayak minion banget ya. Betul. Kayak film Despicable Me. Dan Ustaz Heri yang paling menarik, beberapa ayat kemudian dalam suratul A'raf ada sebuah kisah yang menarik. Yang menggambarkan dengan jelas bagaimana adab berkaitan dengan pengabaian. Kita lihat umpamanya pada ayat berapa? Pada ayat Al-A'raf juga. 163. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti. Idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsuqun. Tanyakan kepada mereka nih ahlul kitab, orang-orang Yahudi, tentang penduduk-penduduk ya, yang berdiam di tepi pantai. Penduduk dari kalangan Bani Israel yang berdiam di tepi pantai. Ketika mereka melakukan pelanggaran terhadap larangan untuk mencari ikan di hari Sabtu. Pada saat hari Sabtu, ikan begitu banyak datang ke hadapan mereka. Bahkan melompat-lompat, menari-nari, menggoda mereka. Tapi di saat di luar hari Sabtu, ikan menjauh dari mereka. Demikianlah kami menghukum mereka disebabkan karena kefasikan mereka. Jadi ikan pada saat hari-hari Sabtu, hari larangan datang ke hadapan mereka, melompat-lompat, menari-nari. Di hari-hari biasa ikan menjauh dari mereka. Allah melarang mereka untuk mengair, mencari ikan di hari Sabtu karena dosa-dosa yang begitu banyak mereka lakukan. Allah ingin mendidik mereka untuk dapat mengendalikan diri mereka. Nah, kita dilarang juga dari pekerjaan yang haram bukan karena Allah Subhanahu wa taala tidak kuasa untuk memberikan rezeki buat mereka, tapi tujuannya mendidik mereka.
Allah kuasa untuk menjadikan semua usaha mereka halal. Tapi melalui ini Allah ingin menguji mereka. Melalui ibadah di bulan Ramadan, kita meninggalkan makanan yang halal dari mulai subuh hingga terbenam matahari, mendidik kita untuk menjauhkan diri dari apa-apa yang diharamkan Allah. Jadi sebetulnya mengendalikan diri itu yang paling penting. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka tidak tahan. Sebahagian dari mereka mulai pertama, sebelum datang hari Sabtu mereka sudah siapkan jala-jala mereka. Begitu datang hari Sabtu, ikan masuk ke dalam jala mereka. Ternyata walaupun sudah mereka dapatkan, mereka masih belum merasa puas. Karena banyak ikan yang lolos hari Sabtu, akhirnya mereka turun. Akhirnya mereka ditegur oleh ulama-ulama mereka. Diberikan peringatan oleh ulama mereka, teman-teman mereka. Tapi mereka tidak hiraukan sama sekali. Tidak lama kemudian yang tadinya memberikan peringatan, walaupun tidak ikut, mulai berdiam, tidak lagi memberikan peringatan buat mereka. Bahkan duduk bersama mereka, minum bersama mereka, walaupun mereka tidak mengail secara langsung, tidak mencari ikan, tapi mereka ikut menikmati hasilnya, ngobrol-ngobrol bersama mereka. Kumpul bersama mereka, fajalasuhum wa syarabuhum, ikut duduk bersama mereka, minum-minum bersama mereka. Akhirnya datang laknat dan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ayat berikutnya. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban alima. Adzaban syadida. Di tengah-tengah mereka ini, di samping orang-orang yang mulai acuh tak acuh, apalagi melihat hasil yang mereka dapatkan, biasanya hasil menjadi tolak ukur benar salah. Yang hasilnya banyak benar, yang tidak membawa hasil apa-apa salah. Makanya orang tua kalau punya anak satu menghasilkan banyak walaupun dari tempat yang haram, menjadi anak kesayangan. Enggak semua orang tua. Tapi kalau anak jujur, rapi, akhlaknya, banyak sholat, tidak menghasilkan apa-apa, orang tua bilang apa? Kamu nih rezeki kamu seret karena kebanyakan sholat. Sebagai orang, betul-betul sebagai orang mengatakan begini. Jadi di tengah-tengah suasana seperti ini ternyata tampil orang-orang yang setia beramar ma'ruf bernahi mungkar. Nah, orang yang setia menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar ditegur oleh sebagian orang. Ngapain kalian capek-capek memberikan peringatan kepada orang yang bakal disiksa, diazab oleh Allah? Biarin aja. Betul enggak? Yang penting kita enggak ikut-ikutan. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Kenapa kalian capek-capek bersusah payah ya, memberikan nasihat kepada orang-orang yang bakal dibinasakan oleh Allah? Jawaban mereka orang yang setia beramar ma'ruf bernahi mungkar, kami melakukan hal ini agar kami punya alasan di hadapan Tuhan kami bahwasanya kami telah menjalankan perintahnya dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan dengan harapan mungkin sebahagian mereka ada yang bertakwa kembali bertaubat dari kesalahan mereka. Tapi ternyata peringatan demi peringatan disampaikan tidak dihiraukan. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anis su' wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Begitu mereka telah melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, nasihat yang terus disampaikan pada mereka, mereka acuhkan, mereka tidak hiraukan, yang kami selamatkan hanya khusus orang yang setia untuk memberikan peringatan, melarang orang dari perbuatan buruk. Caranya diselamatkan gimana tuh orang-orang yang seperti ini? Artinya Allah Subhanahu wa taala ketika datang azab membinasakan mereka, Allah selamatkan mereka. Dan azab yang Allah turunkan pada saat itu Allah ubah mereka menjadi monyet-monyet yang hina. Dan sebagian dari mereka ada yang diubah menjadi babi. Bukan hanya monyet, babi. Sebagaimana dalam suratul Maidah, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat taghut. Ini rahasia kenapa sebagian spesies monyet maupun babi ternyata mirip betul dengan manusia pada organ-organnya. Karena memang keturunan. Iya, jadi bukan manusia dari monyet, kebalikannya monyet dari manusia. Ya Ustaz, kenapa Israel kok nggak turun-turun tuh azab ke mereka, Ustaz? Kan dia membuat kezaliman. Siapa yang tidak turun? Mereka di sepanjang perjalanan hidup mereka terkena laknat kutukan. Orang yang hidupnya ketakutan, tidak berani sama sekali menampakkan identitas mereka di muka umum, merupakan orang-orang Yahudi. Bahkan mereka terkadang datang ke satu negara, mereka apa?
Datang ke satu negara, mereka tidak menunjukkan identitas mereka, kecuali di tempat-tempat yang mereka yakin merasa aman. Hidup mereka selalu penuh ketakutan dan tidak bisa mandiri, selalu bergantung kepada negara-negara dan bangsa-bangsa yang lain. Oleh karena itu, seorang politisi, anggota Partai Republik dari wilayah Louisiana, David Duke, dalam sebuah wawancara di televisi Al Jazeera, dia mengatakan, dulu saya ini seorang pengagum Zionis, negara Israel. Sampai saya mengetahui bahwasannya setiap anggota partai, baik Republik maupun Demokrat, ternyata mereka tuh mendapatkan apa? Mendapatkan salary, gaji yang diberikan oleh apa? Oleh lembaga-lembaga Zionis di Amerika. Bagaimana ketergantungan mereka? Hingga pada saat David Duke berbicara, memperjuangkan kebenaran, keadilan yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka, langsung disingkirkan. Dia mengatakan bahwa rakyat Amerika sebetulnya membenci Zionis, tapi mereka tidak berdaya. Karena kekuatan lobby-lobby mereka, rakyat Amerika yang dianggap sebagai negara demokrasi, negara yang merdeka, tidak punya kemerdekaan. Karena semua calon yang naik, calonnya sudah dipersiapkan. Sepintas kelihatannya terpilih secara demokrasi, pada sebetulnya semua telah disiapkan. Bahan bakunya. Jadi seolah-olah rakyat Amerika memilih, padahal pilihan telah ditentukan dari sekian orang yang dianggap apa? Yang dianggap betul-betul loyal untuk kepentingan Zionis. Jadi begitu mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan hanya orang-orang yang setia untuk memperingatkan orang dari perbuatan-perbuatan buruk. Adapun yang berpangku tangan walaupun tidak mengerjakan bersama orang-orang yang mengerjakan, mereka dibinasakan oleh Allah. Wa akhadna alladziina dzalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsuqun. Kami hukum orang-orang yang zalim dari mereka dengan azab yang amat mengerikan, menakutkan dan mengenaskan disebabkan karena kefasikan mereka. Apa yang terjadi? Falamma atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasin. Begitu mereka congkak, sombong dari peringatan yang diberikan kepada mereka, kami katakan pada mereka, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Orang beranggapan bukan monyet sungguhan, hanya jiwa mereka yang menjadi monyet. Kalau jiwa yang menjadi monyet di negeri kita juga banyak. Bukan hanya monyet, lebih dahsyat dari monyet. King Kong. Iya. Kalau monyet nggak pernah melakukan kolaborasi. Bahkan yang paling menyedihkan, sekarang monyet lebih baik dari manusia. Ada teman-teman kita katanya mengadakan ulang tahun di McDonald. Kebetulan di Taman Pramuka tuh sebelah, suka sore-sore kumpul monyet banyak di atas apa kabel, pohon-pohon. Salah satu monyet datang ke mereka yang sedang melakukan upacara ulang tahun. Akhirnya yang berulang tahun memberikan hadiah satu bungkus, ya, Big Mac, sama diberikan minuman satu botol. Si monyet dengan tertawa senang lari langsung ke atas, lalu kumpul bersama teman-temannya, membagi hasilnya dan minum bergantian. Allah tunjukkan ternyata monyet di zaman modern lebih setia, lebih adil dibandingkan manusia yang serakah dan rakus. Mulutnya udah penuh, kantong udah penuh, ternyata masih berpikir untuk menguasai harta milik orang lain. Jadi kalau saat orang dikatakan monyet kamu, ternyata subhanallah monyet pada saat merasa sekarang hak asasi diinjak-injak betul-betul. Mereka mengatakan, saya masih lebih baik daripada kalian. Monyet nggak bisa melakukan korupsi, betul nggak? Monyet tidak melakukan tindakan korupsi, tidak melakukan kolaborasi. Seandainya terjadi juga perang, paling hanya beberapa orang yang mati manusia. Monyet juga tidak memfitnah orang. Nggak ada fitnah-fitnah melalui media dan lain sebagainya. Bahkan yang mengerikan kalau monyet lebih baik daripada ustadz. Ustadz, lembaga-lembaga dakwah yang menyebarkan fitnah melalui WA dan lain sebagainya. Bayangkan coba. Monyet bakal bilang di hadapan Allah, masih mendingan kita biar jelek-jelek juga. Kita nggak berbuat seperti apa yang mereka lakukan. Kita nggak mau fitnah sesama monyet. Iya. Kemudian, wa idh ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al 'adzabi inna rabbaka la sari'ul iqab wa innahu la ghafurur rahim. Ini azab yang Allah berikan pada Bani Israel. Jadi jangan dianggap negara Israel itu negara yang damai. Ketika Allah mengumumkan bahwa Allah akan mengirimkan terhadap mereka sampai hari kiamat orang-orang yang akan membuat mereka menderita, yang membuat mereka mencicipi azab yang seburuk-buruknya.
Sampai hari kiamat. Sesungguhnya Tuhanmu maha cepat hukumannya dan dia maha pengampun lagi maha penyayang. Antum jumpai orang-orang Yahudi Zionis yang berbuat kezaliman dimanapun juga. Mereka merasakan ketakutan, penderitaan yang luar biasa. Oleh karena itu, semenjak perang rudal pada tahun 2006, tidak pernah tadinya senjata-senjata dari luar masuk ke Israel, melakukan serangan. Yang terjadi Israel dengan pesawat tempurnya menyerang dengan rudalnya. Semenjak tahun 2006, serangan rudal masuk wilayah Israel, itu rakyat Israel mengalami kiamat yang luar biasa. Karena mereka orang yang paling takut mati dan ingin hidup sepanjang-panjangnya di atas muka bumi. Karena mereka nggak punya harapan di hari akhirat. Dan yang paling unik ketika sebagian orang-orang Yahudi berdemo di Amerika sambil merobek-robek paspor Israel mereka, menolak tindakan dan kebiadaban orang-orang Israel. Orang-orang seperti ini justru hidup aman. Walaupun ditolak di sekolah-sekolah Israel, mereka hidup aman bersama yang lain karena mereka tidak menyukai kezaliman yang berlangsung di Israel. Tiap orang yang berbuat kezaliman, walaupun dikawal oleh pasukan yang kuat, hidupnya ketakutan. Jamal Abdul Nasir sebagai contoh. Orang yang dekat dengan Jamal Abdul Nasir menceritakan Abdul Nasir itu orang yang paling penakut. Dengar suara klotek, lagi tidur dia bangun keluar senjatanya. Kenapa? Karena banyak darah yang ditumpahkan, banyak orang yang dizalimi. Tapi kalau orang yang tidak berbuat kezaliman, walaupun jalan seorang diri di tengah-tengah masyarakat tidak akan mengalami ketakutan. Saya teringat pada Raja Faisal rahimahullah. Saya termasuk pencinta Raja Faisal. Jadi saya tidak punya kebencian terhadap kerajaan Saudi secara umum, tapi terhadap yang zalim dari mereka. Itu Raja Faisal. Kalau dia ingin bertawaf, dia melarang orang untuk menyingkirkan para apa? Para at-Taifin. Di tengah-tengah mereka dia senyum. Dia menikmati rasa aman. Karena dia merasa apa? Tidak berbuat kezaliman pada rakyatnya. Raja Faisal itu duduk belajar dengan ulama bersama para talabatul ilm. Di saat si guru keluar dia yang menggandeng. Bahkan ibu susunya wanita berkulit hitam, dia turun ke kuburan untuk apa? Untuk menguburkan ibu susunya. Ketika Abdullah anak yang tertua sebagai seorang pejabat di badan intelijen ingin berusaha, Faisal mengatakan pilih antara dua, usaha atau pejabat. Sampai satu hari anaknya membeli sebuah kendaraan yang cukup bagus, Faisal tunjukkan kendaraan yang menjadi milik pribadi dia. Ternyata masih lebih rendah dibandingkan dengan apa yang dimiliki anaknya. Pada saat itu saya ingat betul bagaimana setiap amir dan amirah diberikan jatah gaji yang tidak mencukupi. Sampai mereka sering datang ke toko-toko di Jeddah itu minta kepada siapa? Kepada pemilik toko. Amir dan amirah. Baru pada masa Fahad tangan mereka dibuka dengan luas. Tapi semenjak saat itu terjadi perubahan dari negara yang begitu indah, penuh kemakmuran, rahmat yang Allah berikan. Dan pelopor yang menjadi pelopor kemenangan tahun 73 pada perang Oktober di Mesir, termasuk Raja Faisal. Dengan segala kekurangan yang ada pada manusia. Jadi kalau kita perhatikan, begitu seorang pemimpin cinta pada rakyatnya, peduli terhadap mereka, ingin memajukan mereka, Allah akan turunkan keberkahan buat mereka. Ada kisah seorang Yaman yang menjadi pembantu Raja Faisal. Orang Yaman ini setiap hari selalu mendengarkan berita Yaman. Lagu-lagu Yaman, budaya Yaman, selalu didengarkan. Satu kali waktu, tapi selalu sembunyi-sembunyi. Sekali waktu sedang mendengarkan radio, siar dari Yaman ketahuan Raja Faisal. Raja Faisal begitu melihat si orang ketakutan, kamu jangan merasa takut. Saya hargai kecintaan kamu pada negara kamu. Teruskan. Kalau orang sudah tidak cinta pada negaranya, tidak sama sekali menghormati asal usulnya, apa yang diharapkan dari orang semacam ini? Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, ini bencana demi bencana yang menimpa kita tak luput dari kesalahan yang kita lakukan. Saya ingin langsung, karena mengingat waktu sudah apa namanya, sudah mepet ya, menuju ke ayat 169. Fakhalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab ya'khuduna arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana wa in ya'tihim aradun mithluhu ya'khudhuh alam yu'khad alaihim mitsaqul kitabi alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haq wa darasu ma fihi wad darul akhiratu khairun lil ladzina yattaquna afala taqilun. Generasi yang saleh dari Bani Israel
digantikan oleh generasi yang saleh. Kalau khalifah itu mengesankan kepada pengganti yang baik, kalau khalfun itu pengganti yang buruk. Mereka digantikan oleh pengganti yang buruk, yang menyalahi jalan orang-orang terdahulu yang baik, yang soleh dari para nabi. Warithul kitab, mereka mewarisi Alkitab. Kitab tahu? Tapi sayang, ya'khuduna arada hadzal adna. Alkitab mereka gunakan untuk mendapatkan hiasan-hiasan dunia yang rendah. Ya'khuduna arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana, dan mereka mengatakan dosa kita akan diampuni. Kita tobat, Allah akan ampuni dosa kita. Wa in ya'tihim aradun mithluhu ya'khudhu, kalau datang lagi tawaran-tawaran dunia kepada mereka dengan meninggalkan ayat Allah dan petunjuknya, mereka mengambil kembali. Artinya mereka menerima suap, menempatkan ayat Allah bukan pada tempatnya, memberikan fatwa-fatwa untuk menyenangkan para penguasa di atas, bukan memberikan nasihat kepada mereka atau menyenangkan orang-orang yang berharta, yang berkedudukan, dengan mengorbankan kitab Allah. Oleh karena itu tradisi orang-orang Yahudi, begitu juga Arab jahiliyah, begitu juga orang-orang Indonesia yang dalam jahiliyah. Kalau orang yang berbuat salah dari kalangan mulia dibela, ditutupi, tapi kalau kalangan rendah dibuka seluas-luasnya. Oleh karena itu kalau ada anak kiai, anak ustadz, anak habib, atau anak tokoh berbuat kesalahan, ditutupi, dirahasiakan. Tapi orang-orang kecil dibuka dan diler, orang Jakarta bilang, ini betul-betul ketidakadilan. Seharusnya kita punya kebiasaan menutupi aurat setiap orang, baik orang kecil maupun orang besar. Kalau orang tersebut layak dihukum, kecil maupun besar, harus dihukum dengan seadil-adilnya. Jangan orang yang mencuri ayam, rakyat kecil dihukum seberat-beratnya. Mencuri sebuah semangka dihukum. Begitu juga yang mengambil 2 butir coklat dari perkebunan dihukum. Sedangkan mereka-mereka orang-orang yang menggarong uang negara, yang menjadikan pejabat sebagai jongos, ternyata bebas dari hukuman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam yu'khad alaihim mitsaqul kitabi alla yaqulu 'alallahi illal haqqa wa darasu ma fi. Bukankah Allah telah mengambil sumpah dari mereka ketika mereka menerima perjanjian Alkitab, ketika Alkitab diberikan pada mereka untuk tidak berkata kecuali sesuai dengan kebenaran. Dan mereka telah mempelajari isinya, bukan dalam kebodohan, tapi mereka selewengkan ayat-ayat Allah dari tempatnya. Kemudian, wadarul akhiratu khairun lilladzina yattaquna afala taqilun, padahal apa yang Allah sediakan di hari akhirat jauh lebih baik bagi orang yang bertakwa. Afala taqilun, apakah kalian tidak berakal? Nah terakhir, walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muslihin. Sesungguhnya orang-orang yang berpegang teguh kepada Alkitab, mereka mendirikan salat, kami tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang-orang yang melakukan perbaikan. Al-muslihin. Artinya apa? Bukan hanya saleh untuk dirinya, tapi dia berjuang aktif untuk melakukan perbaikan. Jadi bencana yang menimpa Bani Israel, suka menerima suap untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kebenaran atau menempatkan ayat-ayat Allah bukan pada tempatnya, ini sebetulnya merupakan petaka yang menimbulkan bencana besar. Karena seharusnya yang menjadi penanggung jawab utama kan para ulama, menjaga sistem nilai yang datang dari Allah, bukan menjungkir balikannya. Begitu ulamanya menjungkir balikan sistem nilai, karena berkolaborasi dengan para pejabat, rakyat hidup dalam pembodohan, lama-kelamaan yang hak di mata mereka menjadi batil, yang batil menjadi apa? Yang menjadi hak. Oleh karena itu dosa kita para ulama ini paling besar, dan sebelum penyembah berhala ditanya, kita yang bakal dipanggil di hadapan Allah. Makanya saya bilang kalau seandainya kita ini bisa selamat dari api neraka, sudah keberuntungan yang besar. Kalau dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Ta'ala, itu betul-betul rahmat dan kemurahan dari Allah. Kalau masuk surga, bukan dari usaha kita. Mustahil sama sekali kita ini bisa masuk ke dalam surga, kecuali dengan rahmat dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berharap masuk bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita mempersiapkan mental kita, hati kita, dan kita mohon pada Allah untuk membantu kita semua untuk dapat bersungguh-sungguh beribadah, menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak patut. Dan saya merasa masih banyak nih perjalanan dalam meninggalkan hal-hal dan kebiasaan yang buruk yang ada pada kita. Nah, kalau Allah bantu kita di bulan Ramadan itu bisa meninggalkan
Kebiasaan buruk, baik ucapan, baik sikap, perilaku, baik terhadap keluarga kita, terhadap masyarakat kita, terhadap orang di sekeliling kita, menghiasi kita dengan akhlak pekerti yang luhur. Seandainya setelah itu Allah cabut kita tidak akan merasa khawatir. Tapi kalau seandainya kita masih tetap dengan perangai, perilaku yang buruk, Allah panggil kita, ini yang mengerikan. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan insya Allah Ustadz Heri, Pak Firman, Mas Krisna, semua pejuang-pejuang di Rasil ini, insya Allah Allah berkahi, Allah berikan taufik. Begitu juga yang berjuang di radio-radio yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Iwan dan Ahwat, lah kita dengarkan tadi Ilal Pagi bersama Ustadz Husein Alatas, Ustadz Heri Nurdi, dan Uncle Firman. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Saya Muhammad Krisna, kemudian juga Ondi Saputra, Andri, dan juga Fajar. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam